נסעתי דרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. Serangan balasan dari Iran ke Israel memicu kepanikan di parlemen Israel atau Knesset. Para anggota parlemen menghentikan sidang dan segera berlindung di bunker setelah sirine peringatan berbunyi. כשהדברים הם ברורים. Berdasarkan media Israel, sidang pleno yang tengah membahas anggaran ini langsung dihentikan dan siaran langsung yang ditayangkan pun terputus. נסעתי דרוך בסוף שבוע כשהדברים הם ברורים. Inilah detik-detik saat rudal Iran menghantam fasilitas militer milik Amerika Serikat. Tentara Amerika Serikat harus berlindung di bunker yang ada untuk menghindari serangan Iran. Iran pun terus melancarkan serangan balasan ke sejumlah target militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Everybody over here is good. Good. I saw that one come in. You guys all right? Iran kian gencar melakukan serangan balasan ke Zionis Israel. Salah satunya serangan rudal Iran yang menghantam wilayah Israel Tengah dan melukai setidaknya 8 Zionis. Di daerah pendudukan Israel di Petah Tikva, asap dan kobaran api terlihat membumbung usai serangan rudal Iran terbaru dilaporkan menghantam sebuah garasi dan memicu kebakaran. Petah Tikva yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur Tel Aviv menjadi salah satu target berulang Iran selama eskalasi perang antara kedua negara dengan beberapa insiden signifikan yang melibatkan pecahan rudal dan submunisi. Pemirsa, meski Amerika sudah mengumumkan akan melakukan serangan darat ke Iran, namun saling balas serangan rudal masih terus terjadi. Serangan rudal Iran ditakuti Israel karena daya jangkaunya ribuan kilometer. 5 pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, rudal-rudal Iran terus menghujani Israel serta objek militer Amerika di kawasan Teluk. Rudal jenis hipersonik seperti Fatah 2 dan balistik Horamshar 4 ditakuti Israel. Kecepatan rudal-rudal Iran dikenal ekstrim, mampu bermanuver dan menjelajah dengan jangkauan sangat jauh hingga ribuan kilometer. Bahkan rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih seperti Iron Dome serta Arrow 3. Dalam rekaman video amatir, bahkan rudal Iran mampu bermanuver menukik menghindari sistem pertahanan Israel. Data dari Iran Watch, kemampuan rudal-rudal hipersonik dan balistik Iran mampu menjangkau hingga wilayah proksi Amerika dan Israel. Iran pernah dilaporkan melakukan uji rudal balistik sejauh 4.000 km, namun dibantah Iran. Jika melihat dari daya jangkaunya yang ribuan kilometer, bukan tidak mungkin bisa mencapai sejumlah negara di Eropa. Kemampuan rudal-rudal Iran ini mengancam target Israel dengan waktu reaksi yang minim dan daya hancur yang besar. Serangan rudal Iran memicu kekhawatiran militer Israel dan Amerika karena berhasil melewati perisai pertahanan. Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Perang darat di Timur Tengah kian dekat dengan masuknya Yaman dan juga Irak. Militer Iran menyebut sudah siap dengan tantangan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk melakukan perang darat. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Serangan yang dilakukan Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel.
Kelompok-kelompok di Irak kini pun ikut campur terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok yang didukung Teheran itu berulang kali menyerang Amerika, baik di pangkalan pasukan, misi diplomatik, hingga fasilitas minyak. Pesawat tempur Amerika pun terlihat di atas Al-Hanabiyah, Irak, mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Kini dengan masuknya secara aktif Yaman dan Irak, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman dan Irak akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Perang darat yang kian dekat membuat mantan kepala kontra terorisme Amerika Serikat, Joe Ken, meminta rakyat Amerika Serikat untuk menghubungi pemerintah agar perang berhenti. Ken menyebut pengerahan pasukan darat ke Iran hanya akan memperburuk keadaan. This week, President Trump will be under immense pressure to commit ground troops to the war in Iran. This would be a catastrophic escalation that will only result in more bloodshed and further escalate this disastrous war. It is critical that we, the people, have our voices heard. Contact the White House comment line, contact the Congressional Switchboard, ask for your representative, ask for your senators. Respectfully tell them that we do not support putting any boots on the ground in Iran. This is how we, the people, can have our voices heard. It's critical that we pray for peace, but it's also critical that we work towards peace. Respectfully contact your elected officials and let them know we, the people, do not support this war. Thank you. God bless. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan operasi serangan ke Iran akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Amerika Serikat juga memastikan tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan nuklir Iran. They will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges, got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders here. Senada dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman memprediksi perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran akan berakhir dalam 60 hari sejak dimulainya konflik karena menipisnya dana Amerika Serikat. Namun pengamat politik Bodi Hargans menyebut bahwa perang akan berakhir cepat bukan karena dana Amerika Serikat menipis, namun strategi Amerika Serikat dalam melumpuhkan pusat energi Iran termasuk Selat Hormuz. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Tidak memungkinkanlah dia menggelontorkan uang Amerika kecuali harus berhenti perang maksudnya. Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Perang ini maksimal 60 hari ke depan, maksimal. Karena Kongres tidak akan mengizinkan lebih dari itu. Karena dia tidak punya otoritas. Ini menarik, ini data menarik. Jadi perang Iran ini maksimal 60 hari ke depan dan bahkan bisa lebih cepat. Karena permasalahan adalah dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Betul. Oke. Dan tidak mau boots on the ground. Ya, boots on the ground itu harus pakai War Power Act. Maksudnya boots on the ground itu perang darat. Perang darat. Oke, itu pasti biaya lebih gede lagi. Juga harus ada undang-undang Kongres. Oh, ada undang-undang tertentu. Jadi kalau sekarang bicara siap-siap perang darat, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Karena tidak akan diizinkan. Dia dimaksudkan pasti kalau sampai melakukan hal tersebut. Pasti Trump dalam negeri juga akan hati-hati. Apalagi kalau berdarah-darah. Kan Iran sudah mengatakan pintu neraka. Begitu mereka masuk, marinir Iran menunggu di situ ya. Sebetulnya kan Iran ini dia memakai pola perang bertahan ya, Prof. Lalu tiba-tiba di ujung dia mengeluarkan teknologi drone yang canggih
Dan ini yang mengejutkan sebetulnya. Dan akhirnya Amerika harus mengajukan proposal kenaikan anggaran secara dahsyat, fantastis untuk bisa memastikan kemenangan di situ. Nah, perdebatannya masih di Kongres saja soal anggaran itu, Mas Eman. Tetapi Amerika akhirnya berapa jam yang lalu. Perdebatan Kongres soal uang ini. Ya, berapa jam yang lalu, tapi kemudian Gedung Putih mulai memikirkan strategi lain. Mereka berpikir cara radikal, yaitu menghancurkan basis energi Iran, terus kemudian juga menghancurkan semua basis-basis amunisi perangnya, militernya, termasuk Selat Hormuz itu mau disabotase. Nah, ini solusi paling radikal, dan ini nanti pasti akan melibatkan proksi-proksi Amerika yang ada di Timur Tengah. Kalau kita bicara soal konstelasi globalnya, kan itu di wilayah Teluk ada beberapa negara proksi Amerika, dan saya kira ini akan menjadi sangat serius. Tetapi kalau langkah ini yang diambil, betul, perang akan berakhir dengan bahkan sangat cepat. 30 hari maksimal dan bahkan bisa lebih cepat. Yes, jadi itu